Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, antiemetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual atau muntah. Penggunaan obat antiemetik bisa diberikan pada pasien dengan keluhan mabuk perjalanan atau motion sickness, mabuk kehamilan atau morning sickness, dan gejala penyakit tertentu. Mabuk perjalanan disebabkan oleh pergerakan kendaraan darat, laut, dan udara yang menyebabkan stimulasi yang berlebihan di labirin yang kemudian merangsang pusat muntah melalui CTZ, Chemoreceptor Trigger Zone. Jadi, CTZ ini adalah bagian otak yang terlibat dalam penginderaan. Biasanya CTZ ini memicu sensasi mual atau muntah. Kemudian mabuk kehamilan. Jenis muntah atau mual pada kehamilan ini biasanya terjadi pada minggu ke-6 dan minggu ke-14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG. Jadi HCG ini adalah hormon pada masa-masa kehamilan. Biasanya gejala mabuk pada kehamilan ini akan hilang dengan sendirinya, maka disarankan lebih baik tidak diobati agar tidak mengganggu perkembangan janin. Kemudian penyakit tertentu, biasanya mual muntah ini bisa disebabkan oleh pengobatan radiasi atau obat sitostatika yang digunakan pada pengobatan atau terapi kanker. Lanjut ke penggolongan obat antiemetik. Golongan obatnya itu ada antikolinergik, antagonis dopamin, antagonis serotonin, dan golongan lainnya. Golongan antikolinergik mencegah mual atau muntah. Efeknya bergantung pada sistem antikolinergik dan aktivitas blokade reseptor H1 di CTZ. Jadi, obat-obat ini dia memblok reseptor H1 di CTZ yang tadi merupakan pemicu sensasi mual dan muntah. Jadi, diblok atau dihalanginya sehingga tidak muncullah mual atau muntah. Contohnya adalah skopalamin dan antihistamin tertentu. Contohnya seperti ini ya. Yang paling sering digunakan itu adalah promethazine dan dimenhidrina. Ini contohnya. Kemudian golongan antagonis dopamin melawan mual atau muntah. Bekerja melawan mual atau muntah berdasarkan peringatan neurotransmisi dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan blokade reseptor dopamin. Golongan ini terdiri dari 3 golongan lagi. Ada propulsiva, contohnya metoclopramid dan domperidone. Ini nanti akan sering ditemukan pada saat magang di apotek atau rumah sakit. Kemudian derivat butirofenon, haloperidol, kemudian droperidol, kemudian derivat fenotiazin, prochlorperazine, dan tietilpirazin. Nah, ini contohnya yang nanti akan sering ditemui. Jadi nanti misalkan menemui ini di apotek atau rumah sakit, ini adalah obat antiemetik. Ini juga, ini yang sering haloperidol. Kalau ini dalam bentuk injeksi. Nah, ini juga. Lanjut ke antagonis serotonin, memblok serotonin. Jadi dia bekerja dengan memblok setonin. Setonin adalah zat yang dapat memicu refleks muntah dari usus halus dan merangsang CTZ. Jadi dia langsung dibloknya setonin. Obat-obat ini biasanya digunakan pada pasien yang menjalani terapi dengan sitostatika dan radioterapi. Jadi sitostatika tadi adalah obat-obat untuk penyakit kanker, di mana obat-obat penyakit kanker memiliki efek samping mual muntah, sehingga biasanya diberikan obat antiemetik. Contohnya granisteron, ondansetron, dan tropisentron. Yang paling sering adalah ondansetron.
Kemudian golongan lain ada kortikosteroid, dronabinol, benzodiazepin, dan alizaprid. Yang paling sering adalah kortikosteroid. Nah, ini sama diberikan pada pasien yang mengalami mual muntah akibat terapi sitostatika atau terapi radiasi atau terapi kanker. Contohnya dexamethasone sama metilprednisolon. Jadi selain sebagai anti radang, dexa dan metil juga berfungsi sebagai antiemetik. Kemudian ini ada golongan dronabinol. Contohnya ini. Jadi sama, bisa untuk mengatasi efek samping mual muntah dari pemberian sitostatika. Dan ini termasuk ke dalam golongan narkotika, THC. Lanjut ke benzodiazepin. Ini ya, lorazepam. Kemudian ada alizaprida. Jadi sama, kebanyakan untuk mengatasi efek samping dari radioterapi atau kemoterapi atau sitostatika. Spesialit antiemetik. Nah, di sini ada nama generiknya dan ada nama dagang. Yang paling sering itu difenhidramine, antimo yang kalian gunakan pada saat berpergian. Kemudian ada namanya Dramamine. Kemudian beta-histin maleat, ada nama dagangnya Merislon, metoclopramid, hyosin, chlorpromazine, domperidone, kemudian ondansetron, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah nama generiknya, ini nama dagangnya. Ya, sekian tentang anti